Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Naila. Salam dan bahagia untuk semuanya. Mohon bantuannya ya. Ini adalah buku pertama yang Nai tulis di usia 16 tahun. Tentang Nai dan kehidupan remaja Nai. Tentang kisah perkembangan karakter dan kesehatan mental remaja pada umumnya. Semoga buku ini bisa diterbitkan pada 20 Juni 2024 sebagai kado Sweet 17 bagi Nai. Buku ini bertemakan pendidikan karakter dan kesehatan mental remaja yang Nai tulis sebagai hukuman positif dari mama papaku. Karena tanpa sadar, Nai tumbuh menjadi remaja toksik, menghabiskan waktu dalam pertemanan toksik, dan toxic relationship experience sebagai perilaku yang tidak islami. Buku ini ibarat kisah remaja yang belajar dari kesalahan hingga mencapai sebuah kesadaran baru untuk kembali menjadi remaja yang berprestasi, berkarakter, dan sehat mental berdasarkan keimanan, keislaman, dan keihsanan. Dalam menulis buku ini, Nai berkolaborasi dengan Mama yang seorang akademisi dan dokter pendidikan karakter, serta Papa Nai yang seorang lovolog, penemu ilmu baru bernama lovology dan kecerdasan baru bernama SI atau Sexual Intelligence. Mama dan Papa Nai juga sebagai pendiri Lovology Institute, sebuah lembaga riset and development yang fokus pada perkembangan human relationship skills. Penulisan buku ini juga dalam bimbingan beberapa bapak ibu profesor, akademisi, dokter, psikolog, sosiolog, budayawan, ulama, dan ahli filsafat, serta beberapa lembaga pemerintah dan NGO yang fokus pada isu yang sama. Buku pendidikan karakter dan kesehatan mental remaja ini berisi tentang 3 hal yang penting. Pertama, fenomena ketidaksehatan perkembangan remaja dalam toxic friendship dan toxic relationship experience, hingga menjadi self-toxic yang berbahaya untuk perkembangan remaja. Kedua, solusi dari orang tua Nai dan para ahli untuk kembali menjadi remaja yang berprestasi, berkarakter, dan sehat mental, berdasarkan keimanan, keislaman, dan keihsanan, termasuk dalam perspektif lovology. Ketiga, check up kesehatan mental secara mandiri berupa self-assessment diagnostik atau SAD selama 3 tahun. Ada sebanyak 42 SAD dalam pendekatan hadis arba'in dalam perspektif lovology. Tujuan Nai menulis buku ini adalah untuk menceritakan ketidaksehatan perkembangan remaja yang merasa hidup dalam planet yang berbeda dengan orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat, bahkan aturan dalam agama. Ada keburukan pola perilaku yang diwajarkan demi bisa bertahan hidup, memiliki support group, dan dapat diterima menjadi bagian dari planet yang bernama remaja. Hingga tidak sadar telah kehilangan arah, melakukan berbagai kesalahan bersama dalam toxic friendship, serta kesalahan fatal dalam menentukan sosok idola sebagai role model. Tentu saja dikarenakan para remaja belum mengenal dirinya sendiri, sehingga gagal dalam membentuk citra diri. Dalam lovology disebut sebagai kegagalan menjadi content person, hingga kegagalan menjadi lovely content person. Termasuk dalam perkembangan seksual, baik secara hormonal, fantasi, dan aktivitas seksual yang diwujudkan dalam relationship experience, yang seringkali berujung menjadi toxic relationship yang merugikan masa depan, khususnya bagi remaja putri. Fenomena yang ingin Nai ungkapkan juga tentang toxic parent, yang melegalkan para remaja untuk melakukan relationship experience atau berpacaran. Padahal dalam Islam jelas melarang pacaran dengan dalil apapun. Termasuk lembaga pendidikan yang belum memiliki kepekaan dalam memahami perkembangan remaja, karena hanya fokus pada nilai administratif dan akal teoritis, bukan pada akal praksis sebagai aksi dan perilaku yang nampak. Sehingga dibutuhkan cutting behavior, serta solusi untuk kembali menjadi remaja yang berprestasi, berkarakter, dan sehat mental berdasarkan keimanan, keislaman, dan keihsanan. Termasuk solusi yang diberikan dalam perspektif lovology oleh kedua orang tua Nai, serta dalam keluasan keilmuan Bapak Ibu Profesor, akademisi, psikolog, sosiolog, budayawan,
ulama, dan ahli filsafat, serta beberapa lembaga pemerintah dan NGO yang fokus pada isu yang sama. Terakhir, di buku ini, Nay juga memberikan fasilitas check-up kesehatan mental secara mandiri berupa Self-Assessment Diagnostic atau SAD selama 3 tahun. Ada sebanyak 42 SID dalam bentuk kuesioner dengan pendekatan hadis arba'in dalam perspektif lofologi, dengan scoring penilaian yang dapat dihitung sendiri oleh para remaja yang umumnya masih malu atau belum memiliki akses dalam melakukan check-up kesehatan mental. Semoga buku pendidikan karakter dan kesehatan mental remaja ini dapat memberikan manfaat bagi Nay sendiri sebagai kesadaran baru dan panduan untuk berperilaku. Semoga juga bermanfaat bagi teman-teman sebaya, para orang tua, dan lembaga pendidikan yang masih belum memahami kehidupan di sebuah planet yang bernama remaja. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih atas bantuan dari semua pihak yang telah membantu penyelesaian dan penerbitan buku pendidikan karakter dan kesehatan mental remaja yang Nay tulis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.